Oke, next. Oke, berikutnya ini ada yang request tadi BNB ya. Dari Mas Ibnu TPS BNB. Oke, kita gas BNB. Siapa nih di sini yang masih holder BNB? Adakah? Bang, coba cek YFI please, soalnya udah hold 1 bulan tapi minus ya katanya. Ngantuk lihat market merah. Sabar. Kita cek BNB ya. BNB kayak gimana nih price action dari BNB? BNB aja lo minus berapa tuh? Banyak cuy. Nah, biasanya kan kalau kita cek dari November ya. Ini kalau gue cek ya, jujur nih, kalau gue cek oke, weekly serem, tapi time frame 1 hari. Time frame 1 hari. Ini sangat memungkinkan. Gue pikir minggu depan hijau ini market. Jadi lu bisa manfaatin penurunan ini sih untuk lu buy. Itu kalau menurut gua sih. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya karena ini marketnya memang di time frame 1 hari ya. Hampir seluruhnya yang gue cek barusan itu harus ditekan dulu sedikit lagi baru dia akan naik. Dan gue pikir time 1 minggu cukup lah buat itu. Oke ya teman, ya mudah-mudahan sih ada info news positif gitu ya. Karena ini BNB sendiri yang gue lihat ya, BNB ini udah di bawah men. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya, lu lihat deh shadow yang kebentuk nih, yang di area kuning. Ini adalah demon yang kita bisa melihat ya secara histori di 10 Oktober 2025 ini terdapat shadow yang cukup kuat banget tuh. Dan dia mentok di berapa? Di 872. Nah, kemarin dia udah nyentuh di 877. Artinya pergerakan pola market BNB ini sudah menyentuh dasar sebenarnya. Nah, kita akan coba lihat apakah memang benar kata lu Bang, dia udah menyentuh dasar. Ya, kita cek aja stok RSI-nya. Lu bisa perhatikan. Tuh, ya kan? Berarti apa? Ini butuh konsolidasi, abis itu dia akan kepus nih harganya BNB. Makanya gue bilang bahwa ini sebenarnya momen buat lu udah masuk nyicil. Kalau memang oke lah, dia masih ada potensi chance untuk tertekan sebenarnya, cuma nggak banyak-banyak amat gitu, teman. Nah, poinnya gimana Bang? Poinnya gue langsung aja ya. Pola pergerakannya bakal seperti apa? Ini kan dia mentok di sini nih. Ya, mentok di sini kan dia. Ini kurang terjun dikit lagi nih, jep, konsolidasi dikit, boom. Itu yang gue lihat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya area sekarang atau area yang nanti misalkan ada penurunan sedikit lagi, itu adalah area yang pas banget buat lu masuk. Itu yang gue lihat. Karena apa? Karena ini time frame 1 hari. Bang, rokoknya kretek ya? Bang, suaranya nyaring banget. Enggak. Gue rokok gue Surya. Ya karena ini mic-nya deket banget gini ya. Suaranya kayak gini kan? Coba lu dengerin ya. Ya. Emang kedengeran banget ya cuy. Buset dah. Enggak, gue lagi rokokan Surya. Oke, jadi seperti itu teman ya. Jadi BNB ini adalah momen sih, momen kalau menurut gue ya. Lu udah mulai masuk ya. Karena kalau ini sampai nanti up ya. Ini gue pikir kalau misalkan up BNB itu nyampe mana Bang kalau memang benerin nanti up ya. Gue pikir ini akan tembus di $1.000 lebih. Yang bener Bang, yes. Ini kalau sampai memang misalkan nanti demandnya, misalkan minggu depan ya, misalkan minggu depan itu ada news bagus gitu, BNB gue pikir back to sekitar $1.000 lebih. Dia akan ngebidik kemana sih Bang? Nih, resistennya yang akan dibidik BNB ya, itu di area sini tuh. Yang gue kasih merah. Itu yang akan dibidik. Ini area mana? Berarti area red berapa? 1050 sampai 1099. Intinya kan 1000 plus gitu loh. Nah, kalau kita beracuan sekarang, ini BNB gimana Bang?
ya BNB sudah mulai demand-nya sudah terlihat. BNB demand-nya udah mulai terlihat. Cuma memang untuk MACD ini belum confirm penuh ya. Artinya kalaupun untuk short term ya, kita kan tadi bicara minggu ya, minggu depan ya. Kalau ini untuk short term, gue pikir ini masih ada penahan untuk BNB naik ya. Tapi untuk long memang kita bisa melihat bahwa area saat ini udah oversold, dan kalaupun memang ada penurunan dikit ya wajar, ini karena belum confirm ya. Intinya kan kita di mana posisi pas kita buy ya, sekarang atau enggak lu tunggu turun dikit lagi, atau enggak lu tunggu di sekitar 891. Saat ini kan masih di 947 ya. Kalau memang masih bisa turun, lu tunggu aja di 894, 891 di situ di area. Pokoknya masih di area kuning ini nih. Gue gak bisa ngedetailin ini nyampe mana, ini nyampe target ini ya, karena gue bukan Tuhan ya. Yang gue lihat area demand yang gue kotakin kuning ini. Jadi ketika suatu nanti harga BNB di area demand ini area demandnya itu area mana bang? Ini area sekitar 931 sampai area sekitar 873. Ya pokoknya di area situ nih, pokoknya di area kuning ini lu manfaatin ya, itu sih ya. Dan kalau gue cek di time frame 4 jam ya, ini demandnya kurang ya, ini masih konsolidasi, masih bertahan nih harganya teman. Tapi paling nggak kita bisa ada chance ya, minim lah, paling nggak dia bisa ke hampir $1.000 ya, $1.000 lah ya. Ini ke ya $1.000 lebih dikit, $1.000 lebih dikit ya. Paling enggak ya, terdekatnya yang dibidik itu harusnya di sini nih. Paling enggak tuh dia nyampe di sini nih, yang gue kasih tanda biru nih. Ya, paling enggak nyampe di situ. Tapi kalau secara di time frame 1 hari, target kita ada di 1050 ya, 1050-an itulah. Oke, itu untuk apa namanya? BNB ya. Kita targetin aja deh sebentar. Itu kan ya teman. Oke ya, gue pikirin nanti akan pola-pola pergerakannya akan seperti ini nih untuk short termnya ya. Ya lu tunggu aja nanti mungkin di 900 atau di 890 berapa gitu ya. Pokoknya di area, masih di area kuning ini wajar. Jadi gue pikir nanti pola-pola pergerakannya akan seperti ini teman ya. Target kita untuk kenaikannya kita targetin di $1.000 ya, untuk terdekatnya lah. Kita targetin di sekitar 998. Sebenarnya sih di 980, tapi ya nggak apa-apa sih, di $1.000 aja deh, kita buletin aja karena ini pas area resistance soalnya. Oke. Mantap katanya. Apanya yang mantap tuh? Oke, itu tadi untuk BNB ya. Next, berikutnya kita akan coba cek ini tadi habis BNB. Pengu tadi udah, Pengu ya. Oh, ini dari Mas BJR ya. Tahu Bang, kenapa underperform katanya. Tadi untuk jawaban kenapa underperform